Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Niken Aulia di channel YouTube DTR Info. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mengapresiasi cerita yang berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta karya Ibu Yulismar. Apresiasi yang akan kita lakukan yaitu: 1. Mengenai hubungan antar unsur intrinsik, yakni tokoh dan latar. Kemudian yang kedua, menjadikan diri sebagai tokoh utama. Dan yang ketiga, mengambil amanat dari cerita tersebut. Jika teman-teman penasaran, mari kita cek video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk apresiasi tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai isi ceritanya. Cerita ini mengenai tentang seorang gadis belia yang dipanggil Wanodia. Ia memiliki latar belakang keluarga yang mana usia bundanya lebih tua daripada ayahnya. Wanodia memiliki sifat yang keras kepala. Hal ini merupakan turunan sifat dari ayahnya. Wanodia menikah dengan kandanya yang awalnya hubungan mereka tidak direstui oleh ayahanda Wanodia. Dengan sifat keras kepala Wanodia yang selalu berusaha meyakinkan ayahnya, Wanodia kekeh dengan keyakinannya menikah dengan kandanya itu. Hal ini juga dialami oleh ayah dan bunda Wanodia. Awalnya pernikahan ayah dan bundanya tidak juga direstui oleh keluarga sang ayah, dan juga dibantah oleh amai Wanodia. Dengan sifat yang keras kepala, akhirnya ayah dan bunda Wanodia menikah. Pernikahan Wanodia yang akhirnya direstui sang ayah tidak bahagia. Kanda yang dia pikir melindungi ternyata orang yang paling menzalimi. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke bagian apresiasi. Pertama, kita akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik. Hubungan antar unsur yang akan dibahas yaitu mengenai hubungan antar unsur tokoh dengan latar. Di sini kita fokus pada suatu teori yang menyatakan tentang sifat-sifat latar dalam banyak hal akan mempengaruhi sifat-sifat tokoh. Bahkan barangkali tak berlebihan jika dikatakan bahwa sifat seseorang akan dibentuk oleh keadaan latarnya. Ini dikemukakan oleh Nurgiantoro pada tahun 2002 pada halaman buku 225. Jadi kita akan fokus dengan sifat tokoh yang dipengaruhi oleh latar yang ada, yakni latar keadaan. Setelah kita mengetahui latar keluarga Wanodia, yang mana orang tuanya menikah pada awalnya tidak direstui tetapi pada akhirnya direstui juga. Wanodia juga berharap kisah cintanya juga direstui oleh sang ayah. Karena sayang kepada anak, sang ayah pun akhirnya merestui juga hubungan Wanodia dan kandanya itu. Direstui oleh sang ayah, Wanodia mengalami pertentangan hebat dengan ayah. Pada kutipan, bagaimana dulu kekekuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak? Bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin, bundalah sang pelipur lara. Dari kutipan di samping kita bisa melihat nih bahwa Wanodia berusaha keras mendapatkan restu dari sang ayah. Seperti usaha keras yang dilakukan waktu dulu untuk bisa mendapatkan restu menikah dengan sang bunda oleh ayahnya. Wanodia yakin ia akan bisa mendapatkan restu seperti ayah dan bundanya pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa melihat nih dengan sifat keras kepala Wanodia yang merupakan turunan dari ayahnya, ia melakukan berbagai tips agar direstui sang ayah. Apalagi di sini kita bisa melihat dengan latar keadaan orang tua yang memiliki kisah yang sama dengan anaknya ini Wanodia. Artinya, Wanodia melihat dari segi keadaan orang tuanya yang berhasil mendapatkan restu, Wanodia juga yakin ia akan mendapatkan restu dan menikah dengan pujaan hatinya itu. Dan benar pada akhirnya Wanodia mendapatkan restu dari ayahnya untuk menikah dengan kandanya tersebut. Jadi kesimpulannya dengan latar keadaan orang tua yang ayahnya keras kepala dan memiliki kisah seperti itu, membuat pribadi Wanodia menjadi keras kepala dan mengikuti langkah orang tua yang sesuai dengan kisahnya. Nah, di sini kita bisa melihat nih, latar keadaan itu bisa membentuk karakter seseorang sesuai dengan lingkungannya, seperti Wanodia. Apresiasi yang kedua, menjadikan diri saya sendiri sebagai tokoh utama.
Artinya di sini kita akan menjadi wanodia, nantinya apakah perilaku saya akan sama dengan tokoh ini atau malah bertentangan dengan tokoh ini. Kutipan ini kita bisa melihat watak wanodia. Bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak, bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian. Karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Lalu ayah menjawab, zaman kita tak sama. Mata ayah memerah menahan amarah. Kemudian wanodia pun menjawab kembali, bagaimana mungkin cinta punya masa ayah? Sejak datu Adam cinta tetaplah cinta. Hawa bertekuk pada yang dia kasihi. Adam juga lelaki sejati yang tak pantang mati. Rama dan Sinta, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Mereka merendah kasih yang sama, apa bedanya? Kemudian pada akhirnya ayah pun menjawab, jika keinginanmu sudah tak bisa dibantah, apa yang akan ayah katakan lagi? Kau si bira tulang penumpah sayang, kau berlian hati tempat membahagiakan hati. Nah, di sini kita bisa melihat watak tokoh wanodia yang keras kepala meyakinkan ayahnya untuk merestui hubungannya dengan kandanya itu. Jika saya berada di posisi wanodia, saya tidak akan membantah perkataan orang tua. Jika mereka tidak merestui, berarti sudah sampai di situ menjalani hubungan. Sejatinya, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Dan saya tidak akan keras kepala agar hubungan saya direstui oleh mereka. Dan jodoh akan datang pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat pula. Selanjutnya, kita bisa melihat ketika wanodia itu menikah. Nah, ketika menikah, pada kutipan ini kita bisa melihat bahwa wanodia sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Ditambah lagi, dia memiliki sang buah hati yang tidak pernah ia harapkan. Nah, di sini kita bisa melihat nih, wanodia tetap bertahan dengan rumah tangga yang tidak membuatnya bahagia itu. Tetap bertahan dengan alasan sang buah hati. Untuk apa bertahan dengan rumah tangga yang selalu melukai fisik dan batin? Sekalipun alasannya demi sang buah hati. Melihat orang tua yang selalu bertengkar akan merusak psikis sang anak pada akhirnya. Jika saya berada di posisi itu, saya akan memilih berpisah. Hal ini lebih baik dilakukan. Kita bisa memulai hidup lagi tanpa adanya tekanan yang semakin lama membuat kita gila. Anak akan tumbuh dengan berkembang sesuai didikan sang orang tua. Jika kita bisa membuat anak mengerti, maka mereka akan baik-baik saja. Mengenai masalah ini, banyak juga anak broken home yang berakhir sukses dengan pencapaian mereka. Sesi yang ketiga, yakni kita akan melihat amanat yang terdapat pada cerita ini. Di cerita ini, saya mendapatkan pesan kehidupan, yakni jangan keras kepala dan melawan apa yang dikatakan orang tua. Pilihan dan keputusan orang tua itu pasti benar. Ingat, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Juga jangan takut untuk jatuh cinta. Jika kau berada dalam fase mencintai, mencintailah sewajarnya, agar ketika kehilangan, kau tak merasakan pedih yang begitu dalam. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.